Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Pratama Prihandoko, mahasiswa Proksus Setikes Dr. Jubandi. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang KB kalender. Apa itu KB kalender? KB kalender adalah KB alami tanpa menggunakan hormon seperti suntik atau pil. Dalam metode kalender ini adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat dari KB kalender itu adalah metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi maupun konsepsi. Nomor 2, sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Yang nomor 3, dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan hamil. Keuntungannya metode kalender, yang pertama, metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana. Yang kedua, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Yang ketiga, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Yang keempat, tidak mengganggu pada saat hubungan seksual. Yang kelima, kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang keenam, tidak memerlukan biaya. Yang ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Keterbatasannya, yang pertama, memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri. Yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Yang ketiga, pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Yang keempat, pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. Yang kelima, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. Yang keenam, siklus menstruasi yang tidak teratur itu bisa menjadi penghambat. Yang ketujuh, lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Faktor-faktor penyebab metode kalender tidak efektif adalah yang pertama, menentukan masa tidak subur berdasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Yang kedua, anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelumnya dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. Penerapan metode kalender ini yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan, yaitu pre-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur pada sebelum ovulasi. Yang kedua, fertility phase, masa subur. Yang ketiga, post ovulatory infertility phase, masa tidak subur setelah ovulasi. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21 sampai 35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 6 kali siklus menstruasi berturut-turut. Kemudian hitung metode masa subur dengan melihat ada yang telah dicatat. Contohnya, misalnya bila haid teratur 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Contoh kasus, misalnya seorang istri mendapat haid mulai tanggal 10 Maret. Tanggal 10 ini dihitung sebagai hari pertama
maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 21 Maret dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 25 Maret. Jadi masa subur yaitu sejak tanggal 21 Maret hingga tanggal 25 Maret, sehingga pada masa ini merupakan masa pantang untuk melakukan jenggama atau koitus. Apabila ingin melakukan hubungan seksual di masa subur harus menggunakan kontrasepsi lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.